Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu ala anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ya, para tulab dan talibat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan pembelajaran kita dalam matkul fikih atau mapel fikih, dan kita masuk ke pembahasan khiyar. Nah, taib. Secara bahasa, ya. Secara bahasa khiyar itu adalah al-istifa. Nah, secara bahasa lughatan Nah, secara bahasa yang namanya al-khiyar itu adalah al-istifa. Dari kata istafa, yastafi, memilih. Nah, itu secara bahasa. Dari kata istafa, yastafi, yaitu memilih. Secara istilah di buku dijelaskan talabu khairil amrayni minal imdha'i au al-ilgha. Memilih salah satu di antara dua pilihan. Ya, memilih salah satu di antara dua pilihan, apakah itu memilih imdha atau ilgha. Apa itu imdha? Imdha itu artinya memilih untuk melanjutkan jual beli, dan ilgha mengcancel jual beli. Taib, ya, imdha mengcancel jual beli. Kemudian aqsam, macam-macam khiyar ada 3. Pertama, khiyar majlis. Apa itu khiyar majlis? Wa yathbutu lil muta'aqidaini min hinil aqdi ila an yatafarraqa. Khiyar majlis adalah khiyar yang menjadi hak bagi pelaku akad, yaitu penjual maupun pembeli, dan itu haknya dia dapat otomatis ketika dia melakukan akad jual beli. Ya. Kapan berlakunya hak khiyar jual beli, khiyar majlis tadi? Dari dia memulai akad sampai dia berpisah secara badan antara penjual ataupun pembeli. Malam yatabaya'a ala an la khiyar, selama mereka tidak melakukan akad jual beli tanpa melakukan khiyar, au yusqitahu ba'dal aqdi, atau dia membatalkan khiyar tadi setelah akad, atau salah satunya yang membatalkan, fayusqitu haqqahu wa yabqa haqqal akhar. Ya. Jadi khiyar majelis itu mempunyai batas waktu. Kapan waktunya? Sejak mulai akad sampai mereka berpisah antara penjual dan pembeli. Nah, bisa juga ketika di akad sudah berakhir khiyar. Kapan? Ketika misalnya di antara salah satu pelaku akad tadi memilih untuk tidak memakai khiyar. Ya, ketika di akad salah satu pelaku akad, misalnya pembeli mengatakan saya tidak memakai khiyar, maka saat itu si pembeli sudah membatalkan, menggugurkan khiyarnya sendiri, dan itu di saat majelis akad. Atau si pembeli memakai khiyar, ya, langsung dia memilih khiyar, ya, antara imdha atau ilgha. Ketika dia sudah memakai hak khiyarnya, meskipun itu masih dalam proses akad, maka di saat itu khiyarnya sudah hilang, khiyarnya sudah hangus, dan tersisa khiyar bagi penjual. Nah, itu khiyar majlis. Dalilnya apa? Dalilnya di sini, ya, dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah bersabda, "Idza tabaya'a ar-rajulani fakullu wahidin minhuma bil khiyari ma lam yatafarraqa wa kana jami'an." Jika ada dua orang melakukan akad jual beli dan masing-masing pihak di antara mereka melakukan khiyar, ya, fakullu wahidin minhuma bil khiyar, masing-masing pelaku akad tadi mendapatkan hak khiyar selama mereka belum berpisah, selama belum yatafarraq, sebelum berpisah, dan awalnya mereka bersama. Artinya ketika di awal mereka akad itu berada dalam satu majelis,
Kemudian akhirnya mereka berpisah, yang satu keluar, yang satu berpisah badan antara pelaku akad, yaitu penjual dan pembeli. Taib. Ini khiyarnya habis. Hak khiyarnya selesai ketika ada tafarruq, berpisah antara pelaku akad, yaitu penjual atau pembeli dan pembeli. Atau salah satu dari pelaku akad tadi memilih, yukhayyar. Dia memakai hak khiyarnya. Ya, dia memakai hak khiyarnya untuk membeli. Ya, memakai hak khiyarnya untuk membeli. Fa in khayyara ahaduhumal akhar. Kalau salah satu pihak itu telah menggunakan khiyarnya, fatabaya ala dzalika faqad wajabal bai'. Dan akhirnya akad tadi dibangun atas khiyar tersebut, maka faqad wajabal bai'. Jual beli tadi sudah sah. Jadi si A dan si B, si A penjual, si B pembeli. Si B datang ingin melakukan transaksi atau akad. Maka di saat itu si A dan si B mempunyai hak khiyar yang sama. Hak khiyar untuk lanjut jual beli atau untuk membatalkan jual beli. Kalau si B sudah setuju dengan akad, sudah setuju dengan transaksi tadi dan membayarkan uang transaksi, maka saat itu berarti si B telah memakai hak khiyar. Apa hak khiyarnya? Yaitu imdha, melanjutkan jual beli. Bisa juga si B tidak jadi jual, bisa juga si B tidak jadi membeli. Ya, ini selama dia masih dalam proses akad, dia masih ada hak khiyar untuk lanjut jual beli atau membatalkan. Tapi kalau sudah dia beli, kemudian dia keluar dari majelis akad, sudah terjadi tafarruq di sana, saat itu dia sudah tidak punya hak khiyar, alias dia tidak punya hak untuk mengembalikan barang yang sudah dia beli. Taib, itu dalilnya. Nah, ada lagi dalil lain dari Umar bin Shu'aib, ya, anna Rasulullah SAW bersabda, al-bay'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa. Bahwasanya pelaku akad itu mempunyai hak khiyar selama mereka belum berpisah. Nah, ini dalil yang sering masyhur kita dengar tentang bab khiyar. Jadi, khiyar majlis adalah khiyar yang menjadi hak pelaku akad, baik penjual ataupun pembeli, selama mereka berdua masih di majelis akad. Atau bisa juga hilang, hangus hak khiyarnya ketika salah satu pelaku akad tadi sudah menggunakan hak khiyarnya meskipun itu berada di dalam majelis akad. Wadih insyaallah, paham ya? Dan yang kedua, khiyar syarat. Apa itu khiyar syarat? An yashrita au ahaduhuma au ahadahuma al-khiyara ila muddatin ma'lumah. Yaitu masing-masing pelaku akad itu memberikan syarat. Bisa syarat tadi berasal dari pembeli, bisa syarat tadi berasal dari penjual. Ya, kita contohkan di sini misalnya pembeli. Pembeli memberikan syarat kepada si penjual. Apa syaratnya? Yaitu syaratnya dia memiliki hak khiyar selama 3 hari. Selama waktu 3 hari dia memiliki hak khiyar, baik khiyar untuk memilih lanjut akadnya atau membatalkan akad. Ya. Muddatin ma'lumah ini adalah waktu tertentu dan maksimal hanya 3 hari dan tidak boleh lebih dari 3 hari. Artinya kalau dia melakukan akad pada hari Senin, melakukan akad pada hari Senin jam 9 pagi, ya, dan dia meminta khiyar syarat kepada penjual, maka dia mempunyai hak khiyar syarat sampai hari Selasa, Rabu, Kamis jam 9 pagi juga. Ya, jam 9 pagi juga. Setelah lewat jam 9 pagi, maka otomatis hak khiyarnya hangus dan jual belinya batal. Harus diulangi akadnya sejak awal. Naam. Jadi muddah ma'lumah atau waktu tertentu ini maksimal hanya 3 hari. Fayasihu wa intatil muddah. Nah, ini ya, kata Syekh boleh meskipun waktunya bisa panjang, boleh 3 hari, boleh lebih. Tapi saya katakan di sini ya, khiyar syarat itu hanya berlaku masanya maksimal hanya 3 hari saja.
Nah, ya. Dan khiyar syarat mempunyai dua ketentuan. Pertama, maksimal hanya 3 hari. Dan yang kedua, syarat barang yang diperjualbelikan haruslah barang yang tahan lama. Artinya tidak bisa rusak dalam waktu tempo khiyar. Jadi maksudnya bagaimana? Jadi kalau mau khiyar syarat, maka barang dagangannya tadi, objek jual belinya tadi haruslah barang yang bisa tahan lama lebih dari 3 hari. Tapi kalau barangnya cepat rusak, tidak tahan dalam waktu 3 hari, maka pada saat itu tidak berlaku khiyar syarat. Contohnya apa? Saat beli makanan, beli roti, terus bilang saya minta khiyar syarat selama 3 hari, tidak bisa. Kenapa? Karena makanan atau roti itu tidak bisa tahan selama 3 hari, hanya bisa tahan selama sehari atau bahkan kurang. Maka kalau barang dagangannya itu berupa makanan yang tidak awet, yang tidak bisa bertahan lama, maka tidak diizinkan untuk melakukan khiyar syarat. Dalilnya sama dengan yang tadi, innal mutabayyi'aini bil khiyari fi bai'ihima ma lam yatafarraqa, selama mereka belum berpisah, au yakunul bai' khiyaran, atau pada jual beli tadi terdapat khiyar. Kemudian yang ketiga adalah khiyar aib. Khiyar aib. Apa itu khiyar aib? Yaitu khiyar memilih untuk melanjutkan atau meng-cancel terhadap barang yang di sana ada aib. Qad taqaddama an-nahyu an kitmanil aib. Telah dijelaskan sebelumnya bahwasannya terlarang seseorang untuk menyembunyikan aib pada barang dagangannya. Maka ketika seseorang menjual sesuatu, maka dia harus menjelaskan apa saja kelebihan barang tadi dan apa saja aibnya. Misalnya orang tadi menjual HP, apalagi HP bekas, maka dia mengatakan kepada pembeli, ini HP tahun sekian, kelebihannya A, B, C, dan D, dan kekurangannya atau aibnya adalah A, B, C, dan D. Jadi harus diterangkan sejelas mungkin, jangan ada aib yang ditutup-tutupi, supaya tidak ada yang merasa dirugikan, baik pihak penjual ataupun pembeli. Maka harus jujur dalam berdagang. Jangan menyembunyikan aib yang hanya ditampakkan kelebihan-kelebihan saja, tapi aibnya tidak dijelaskan, yang mana nanti akan merugikan konsumen di kemudian hari. Faida ishtara ar-rajulu sil'atan ma'ibatan, jika seseorang membeli barang, sil'ah itu barang dagangan yang ada aib, ma'ibatan, walam yadri bil aib, dan dia tidak tahu ada aib sebelumnya. Ketika akad dia tidak tahu kalau barang tadi ada aib, sampai dia meninggalkan akad, ya, setelah tafarruq, falahu raddu as-sil'ata ala ba'iha, maka bagi dia yang mempunyai hak untuk mengembalikan barang yang ada cacatnya tadi. Ya, barang ada cacatnya tadi. Nah, masalah di sini, apa syarat diperbolehkannya mengembalikan barang yang cacat? Ya, apa saja syarat dibolehkannya mengembalikan barang yang ada cacat? Yang pertama, an la ya'lamuhu al-mushtari min qabl. Artinya barang tadi ketika dibeli sama pembeli, dia tidak tahu kalau barang tadi ternyata mempunyai cacat. Ya, mempunyai cacat. Dia tidak tahu, ya, kalau barang tadi mempunyai cacat. Dia tahu setelah barang tadi dia pegang. Berarti di sana cacat itu sudah ada sejak di tangan penjual. Kemudian an yakuna al-aibu, yanqusu 'anil mabi', yanqusu 'anil mabi' au qimatihi.
Aibnya tadi yang ada pada barang tadi, aibnya itu bisa mengurangi barang. Misalnya ada yang pecah. Ya, jadi mengurangi zat barangnya itu. Ya, kalau misalnya jual beli motor, maka misalnya yang motor tadi punya aib, apa aibnya? Misalnya spionnya hilang satu. Nah, spion hilang satu ini berarti dia mengurangi fisik barang. Atau membeli ternak, ternyata ternaknya tadi telinganya buntung satu, telinganya copot satu atau hilang satu, maka copotnya telinga ini berarti mengurangi fisik barang, objek barang. Atau yang kedua, mengurangi harga. Jadi barangnya tetap, barangnya tidak berkurang secara fisik, akan tetapi harganya berkurang. Contoh misalnya rumah yang berada di dekat kuburan misalnya. Rumah yang berada di dekat kuburan, ya, rumah yang ada di dekat kuburan itu termasuk aib. Aib yang bisa mengurangi harga kuburan tadi. Taib, ya, atau misalnya seseorang rumahnya berada di lingkungan yang kurang kondusif. Rumah berada di lingkungan yang kurang kondusif, yang mana hal itu akan membuat harga rumahnya berkurang. Taib. Nah, ini bisa mengurangi harga. Jadi aibnya pertama, harus syarat aib tadi mengurangi fisik barang atau mengurangi harga barang itu sendiri. Kemudian yang ketiga, an yakuna al-aib qadiman mawjudan indal bai'. Au hadatha al-aib qabla al-qabdi. Nah, yang ketiga, an yakuna al-aib qadiman mawjudan 'indal bai'. Jadi aibnya tadi sudah ada di tangan penjual. Aibnya sudah ada di tangan penjual. Bukan aibnya itu ada setelah berpindah tangan ke tangan pembeli. Atau hadatsal aib qabla al-qabdi, atau terjadi aib itu sudah ada sebelum serah terima barang, qabla al-qabdi. Maka di saat itu seseorang atau si pembeli boleh mengembalikan aib secara mengembalikan barangnya yang tadi ada aib. Yang terakhir, la budda ar-raddu ala al-fawr. Nah, ketika aibnya diketahui setelah dibeli, ya, alias si pembeli tidak tahu kalau ada aib sebelumnya, maka saat itu si pembeli wajib bagi dia, harus bagi dia untuk mengembalikan barang segera. Jadi kalau dia beli hari Senin dan dia ketika tahunya misalnya hari Selasa, maka saat itu hari Selasa dia harus segera menuju penjual tadi untuk mengembalikan barang yang ada aibnya tadi. Harus segera. Ketika dia tahu ada aib saat itu, maka di saat itu dia harus segera untuk mengembalikan barang. Artinya ya tentu saja dalam pengertian mengembalikan yang normal, yang dipahami oleh orang. Artinya kalau misalnya dia tahu ada aib jam 12 malam
atau jam 1 malam, kan nggak mungkin dia langsung ke toko mengembalikan barang kepada penjual karena jam sudah dini hari. Maksudnya alal faur di sini artinya adalah langsung dia ketika ada waktu untuk mengembalikan maka langsung dikembalikan, jangan ditunda-tunda. Ya. Kenapa? Karena kalau dia tunda-tunda, padahal dia mempunyai waktu banyak untuk mengembalikan tapi dia tunda, maka pada saat itu haknya untuk mengembalikan barang dagangan yang ada aib tadi hangus. Ya, itu syaratnya kalau dia mengetahui hukum ini. Tapi bagaimana faktanya kalau banyak di antara kita di luar sana yang tidak mengetahui kalau menunda-nunda mengembalikan barang yang ada aib itu bisa menghanguskan hak mengembalikan barang. Kalau dia jahil, tidak mengetahui atau yang lain, maka di situ ada uzur syar'i, dia boleh mengembalikan kapan dia mau. Nah, tapi bagi yang tahu hukum ini maka hendaklah dia langsung segera untuk mengembalikan barang ketika ada waktu. Setelah dia tahu ada aib maka harus segera dikembalikan barang tersebut kepada penjual untuk diganti dengan barang yang lain atau barang yang baru. Wallahu ta'ala wa a'lam. Ya, jadi mungkin cukup sekian dari Ustadz. Ya, cukup sekian dari Ustadz dalam membahas khiyar. Jadi khiyar, apa itu khiyar secara bahasa? Artinya adalah al-istifa atau artinya memilih, dari kata istafa yastafi. Dan khiyar mempunyai 3 macam jenis, yaitu khiyar majlis, khiyar syarat, dan khiyar aib. Ya, dan apa itu saja pengertian khiyar syarat, apa itu khiyar aib, dan khiyar majlis tadi sudah kita jelaskan bersama-sama, dan juga apa saja syarat-syarat barang dagangan yang ada aib boleh kita kembalikan kepada si penjual. Nah, mungkin cukup sekian dari Ustaz. Kita akan lanjutkan lagi pertemuan berikutnya. Insyaallah kita akan membahas bab riba insyaallah. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Jika ada yang masih belum paham silakan tulis di kolom komentar. Ya, nanti insyaallah akan Ustaz jawab. Nah, baik, kita akhiri dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita lanjutkan pekan depan insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.